Setiap pagi itu, fi kulli sabihatin, ya, ala kulli sulama, dari setiap persendian kita, jadi ada 360 sendi dalam diri kita. Setiap bangun di pagi itu semuanya mesti bersedekah. Dan Nabi menyampaikan, wa ala kulli tasbihatin sadaqah, ya. Dengan tasbih, ya, subhanallah, bacaan subhanallah itu sudah mewakili sedekahnya. Wa ala kulli tahmidatin sadaqah, yang bertahmid baca alhamdulillah itu sedekah, ya. Wa ala kulli takbiratin sadaqah, yang bertakbir itu sedekah. Tahlil itu sedekah, ya. Tidak harus pakai benda, tidak harus pakai materi uang, tidak. Ya. Sedekah itu dalam istilah fikih kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Maaf, ini al-ittihad sedang renovasi termim misalnya, saya nggak ada uang, boleh dengan tenaga itu sedekah. Nggak ada tenaga dengan ide itu sedekah. Dengan doa pun itu sedekah. Nggak bisa memberikan ide, minimal dengan doa itu sudah sedekah. Basmatu kali akhika, ya, senyummu kepada saudaramu dalam kebaikan itu sedekah. Subhanallah. Dan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 ini, kita diajarkan untuk sedekah setiap pagi. Sekarang orang ingin bertanya, ya Rasulullah, ada nggak caranya yang singkat? Kalau baca itu kan kayaknya terlalu panjang, batasannya nggak ada, waktunya tidak jelas, kapan saja. Ada nggak cara yang singkat? Kata Nabi, dan cukup menunaikan 2 rakaat saja salat duha. Tercukupi semuanya itu. Jadi keutamaan salat duha yang pertama itu bisa mengganti sedekah yang utama, atau senilai dengan sedekah yang paling utama. Yang kedua, hadisnya qudsi. Kalau Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Perhatikan, man shalla arba'a raka'atin, ya, siapa yang menunaikan salat duha 4 rakaat, maka Allah akan ganti mencukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang. Maksudnya sampai maghrib. Yang ketiga keutamaannya, orang yang menunaikan duha tapi di awal waktunya, bukan di pertengahan, bukan di akhir. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah di masjid spesifik bagi para lelaki khususnya, kemudian duduk berzikir kepada Allah, ada yang mengartikan duduk, ada yang mengartikan dia i'tikaf dan sebagainya, silakan macam-macam, ya, sampai datang awal duha, lalu dia salat duha, subhanallah, itu pahalanya seperti dapat umrah, sebesar haji atau semisal umrah. Bahkan kata Rasulullah, sempurna, sempurna, 2 kali diulang, sempurna, sempurna. Maksudnya kalau ada yang meragukan, masa sih, gitu kan? Sempurna, sempurna, itu pasti, benar, pasti. Karena ini khusus sifatnya di awal waktu, matahari baru terbit, kemudian mulai lewat, ya, 12 menit, 15 menit, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan isyraq, syuruk bahasa kita ini, isyraq atau syuruk. Karena ini pahalanya khusus, waktunya khusus, ada yang memberikan istilah salat syuruk atau isyraq. Dan yang keempat, ini yang paling penting, salat duha itu juga disebut oleh Nabi, sifat salatnya orang-orang yang tawabin, orang yang selalu ingin bertobat kepada Allah. Atau salatul awabin, bisa disebut awabin, bisa disebut tawabin. Apa bedanya awab dengan tawab? Kalau tawab, melakukan kesalahan duluan, baru sadar kembali kepada Allah. Kalau awab, belum salah, minta perlindungan supaya dijaga, tidak salah. Nah, salat duha ini disebutkan oleh Nabi sifat orang yang awab. Awab, apa artinya? Orang yang duhanya itu bagus, pasti dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat maksiat di hari itu. Salat duha, waktu pelaksanaannya adalah setelah waktu terlarang di pagi hari. Kita tahu ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan salat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la salata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari tinggi. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai matahari terbenam. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak boleh salat tatkala matahari sedang di tengah langit sampai dia waktu zawal, yaitu sampai tiba waktu salat zuhur. Oleh karenanya, waktu salat duha dimulai selepas matahari terbit kira-kira 15 menit. Jadi kalau kita punya jadwal sunrise, lihat jadwal sunrise, kapan sunrise, ya, dan itu bisa diketahui, ya, dengan jadwal. Tambah 15 menit. Setelah kita tambah 15 menit, itulah awal bolehnya waktu sholat apa? Duha. Kapan berakhirnya waktu sholat duha? Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan zuhur, itu masih boleh waktu sholat duha. Waktunya panjang, alhamdulillah. Waktunya panjang. Waktu yang paling afdal tatkala panas sudah terik, sekitar jam-jam 10-an atau jam 9. Kata Rasulullah SAW, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, salat duha,
tatkala anak-anak onta kepanasan, tatkala dia mengangkat kakinya karena tanah sudah mulai panas. Kapan tanah kira-kira terasa panas? Sekitar jam berapa? Jam 10-an itu waktu yang paling afdal. Wallahu alam ya. Pada waktu tersebut orang lagi sibuk-sibuknya tenggelam dalam pekerjaan dunia. Maka kita sisihkan waktu 5 menit untuk sholat duha. Itu sholat yang paling afdal, sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Minimal 2 rakaat. Maksimal ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksimal sholat duha 4 rakaat, ada yang mengatakan maksimal sholat duha 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa Rasulullah SAW diriwayatkan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat, thumma zada masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW tambah lebih dari 4 rakaat tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah sholat duha, sholat di waktu duha 8 rakaat tatkala Fatu Makkah. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah sedang bersafar dan Rasulullah SAW tetap sholat duha. Ini menunjukkan sholat duha tetap dikerjakan meskipun sedang bersafar. Jangan tunggu waktu lagi untuk bisa menunaikannya. Mulai besok insya Allah kita tunggangi, karena belum tentu kita bertemu dengan hari-hari yang lainnya. Kalau antum sudah sadar puluhan tahun gak pernah melakukannya, ya harusnya sisanya jangan dilalaikan lagi ya. Ini sudah paham, iya kemarin saya gak pernah duha, besok gak duha juga gitu kan. Kapan lagi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu ya. Karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita, melembutkan hati kita dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan.